Pemirsa, kita akan pantau situasi terkini bersama rekan-rekan kami. Ada Lineke Utsiki di Res Area Cirebon, Jawa Barat. Dan kemudian ada Lika Apriliani di Arteri Purwakarta, Vito Erlangga di jalur selatan Malangbong, Garut. Dan terakhir ada Camar Henda di Pelabuhan Merak, Jawa Barat. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Selamat siang Lineke, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di lokasi Anda? Ya pemirsa, saat ini situasi arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat saat ini terpantau sudah lancar dan cenderung ramai lancar maksud kami karena tadi pagi kami sempat melihat adanya antrian kendaraan di jelang rest area yang berada di kilometer 207A. Namun tadi dengan cepat begitu petugas kepolisian langsung mengerahkan tim urai untuk kemudian memetakan kemacetan, mengarahkan para pengendara. Untuk saat ini meskipun di daerah Cikampek, tepatnya di kilometer 47 hingga dengan 70, one way sudah tidak diberlakukan lagi dan diterapkan kontraflow ataupun sistem lawan arah, namun selepas dari kilometer 70 hingga dengan kilometer 14 ini masih diberlangsungkan sistem satu arah ataupun sistem one way. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya untuk situasi arus lalu lintas yang lancar ini dikarenakan karena sudah mendekati jam ibadah sholat Jumat sehingga kebanyakan dari pengendara ataupun para pemudik ini memang berkumpul di rest area ataupun tempat peristirahatan. Berkenaan dengan tempat peristirahatan yang ada di kilometer 207 jalur A, ruas tol Palimanan Kanci memang saat ini terpantau masih kondusif, masih normal. Tetapi jika nanti sudah terjadi penumpukan ataupun katakanlah ini sudah mencapai angka 50% terisi dari kapasitas total, maka kemudian akan dilakukan buka tutup rest area ini agar para pengendara bisa kemudian diarahkan menggunakan rest area yang berada di kilometer 228 jalur A, ataupun para pengendara ini juga bisa dapat menggunakan rest area ataupun tempat peristirahatan yang terletak di pos pengamanan yang berada di selepas gerbang tol Kanci. Dan nanti jika Anda, para pengemudi yang ingin kembali masuk lagi ke ruas tol Palimanan Kanci ini bisa masuk melalui gerbang tol Kanci Pejagang. Tentunya diimbau bagi para pengendara ini untuk tetap memperhatikan kondisi fisik dan juga kendaraan Anda agar nantinya perjalanan mudik Anda ini bisa lebih aman dan juga nyaman. Tidak hanya di ruas tol saja, tetapi kami juga melakukan pemantauan di arteri Purwakarta dan sudah ada rekan kami Lika yang berada di sana. Lika, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Lineke untuk pelaksanaan normalisasi di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Jalan Arteri Purwakarta ini sudah diberlakukan dan begitu pula sudah dibukanya kembali gerbang tol yang sempat ditutup pada pukul 10:30 siang tadi. Oleh karena itu, kemacetan yang sempat terjadi di sini, arus lalu lintas saat ini sudah mulai lancar dan juga kemacetan sudah terurai. Dan tadi sempat memang terjadi kemacetan yang panjang, yaitu sepanjang 5 km dengan waktu sekitar 5 jam. Ini terlihat bahwa tadi sempat para pemudik ini berhenti sejenak atau keluar dari kendaraannya mereka dikarenakan lelah ataupun begitu setelah menunggu kemacetan yang cukup lama. Di mana Polres dari Purwakarta ini sendiri menurunkan sekitar 500 petugas kepolisian dan juga 941 TNI dan juga Pemda untuk mengurai kemacetan. Membludaknya kendaraan pada hari ini diperkirakan pada cuti bersama yang dimulai pada hari ini 29 April 2009 sehingga para pemudik ini bersama-sama untuk memulai perjalanan hari ini yang mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Untuk tahu bagaimana arus mudik di Malangbong sudah bersama rekan kami Vito Erlangga. Vito, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Lika dan pemirsa, dapat kami laporkan pantauan arus lalu lintas terkini di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas seperti yang Anda lihat di belakang saya pemirsa, arus lalu lintas terpantau padat merayap di lintas Limbangan, Malangbong. Kepadatan ini diduga semata-mata bukan hanya karena naiknya volume kendaraan, akan tetapi juga aktivitas sholat Jumat yang akan berlangsung pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan berdasarkan pemantauan kami, sejumlah pemudik begitu membadati sejumlah rest area yang tersedia di Kecamatan Malangbong. Dan seperti yang Anda lihat bahwa saat ini arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, yang mana kita bisa melihat antusiasme pemudik ini jika dibandingkan dengan hari kemarin melonjak cukup signifikan. Jika berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa pada tanggal 28 kemarin maksud kami,
arus lalu lintas dan serta volume kendaraan meningkat sekitar 35%. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan pada sepekan yang lalu. Sementara itu, sejumlah titik kepadatan saat ini juga dari sejumlah personil Satlantas Polres Garut masih bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi adanya kemacetan, khususnya tepatnya di titik di mana saat ini kami melaporkan yang menjadi salah satu titik kepadatan. Apabila terjadi penumpukan kendaraan, maka tidak menutup kemungkinan Satlantas Polres Garut akan kembali memperlakukan one way yang dilakukan secara situasional. Kemudian untuk mengetahui situasi arus mudik terkini di Merak, Banten, sudah ada rekan kami, Camar Haenda di sana. Silakan Camar dengan laporan Anda. Selamat siang Wilson, Arlista, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Dermaga 1 dan juga 2 di Pelabuhan Merak, di mana antusias masyarakat untuk mudik ke kampung halaman ini juga sudah cukup tinggi. Dan berdasarkan pemantauan kami, ini terdapat 16 lajur mobil dan juga terdapat 3 lajur utama untuk motor, di mana ini mereka secara bergantian akan masuk ke dek parkir kapal. Dan kapal feri yang sebentar lagi akan berangkat berdasarkan pemantauan kami adalah kapal feri Kirana 2 yang akan membawa mereka menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Untuk hari ini, untuk ASDP Indonesia ini sudah mempersiapkan sebanyak 42 kapal feri yang akan mengakomodir sebanyak 109 perjalanan dan juga akan mengangkut lebih dari 112.000 pemudik. Dan informasi yang kami dapat pula bahwa saat ini untuk Pelabuhan Merak sudah masuk kepada zona merah dikarenakan kantong-kantong kapal ini sudah terisi, dan juga untuk kantong-kantong parkir yang ada di samping kapal feri untuk mereka pergi ini juga sudah terisi, sehingga pihak dari ASDP ini juga bekerja sama dengan kepolisian dari Ditlantas Polda Banten untuk mengakomodir dan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Tadi kami memantau pada pagi hari dilakukan sistem buka tutup yang mana ini dilakukan untuk memecah kemacetan dan juga kepadatan, di mana untuk kendaraan sendiri sebelum memasuki ke arah pelabuhan ini akan diarahkan terlebih dahulu melalui jalur arteri di Cikuasa Atas. Dan untuk data hari ini sudah ada lebih dari 360.000 penumpang baik menggunakan kendaraan ataupun pejalan kaki yang sudah bertolak dari Merak menuju ke arah Bakauheni. Dan dapat kami sampaikan pula untuk antisipasi yang dilakukan oleh ASDP Indonesia ini akan menambahkan 2 dermaga, di mana saat ini terdapat 7 dermaga yang sudah beroperasi, sehingga total nantinya akan ada 9 dermaga yang akan dioperasikan, meskipun pemantauan kami pada siang hari ini belum dioperasikan secara keseluruhan. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lineke Utsiki dari Res Area 207 Cirebon, Dika Apriliani dari Arteri Purwakarta, dan juga Vito Erlangga dari Jalur Selatan Malangbong, dan juga Camar Haenda di Merak, Banten. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perhubungan cek kesiapan operasional sarana puncak arus mudik dan libur lebaran di Danau Toba, Sumatera Utara. Tim dari Kemenhub memeriksa keamanan penumpang mulai dari jaket penyelamat hingga manifest penumpang. Pemeriksaan kesiapan operasional sarana transportasi di Danau Toba dilakukan oleh tim gabungan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari unsur teknis maupun pengawasan. Pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional menjelang puncak arus mudik lebaran dan libur lebaran di kawasan wisata Danau Toba. Pemeriksaan diprioritaskan pada kapal tradisional di Pelabuhan Tiga Ras, Pelabuhan Tiga Raja, dan Pelabuhan Aji Batan. Diprediksi puncak kepadatan terjadi pada 2 hari usai lebaran. Kembali kesiapan itu seperti apa? Dan kita ingin memastikan, untuk itulah Pak Menteri Perhubungan dikomunikasikan kita gabungan ini dari tim teknis Direktorat Perhubungan Darat, kemudian dari TSDP, kemudian dari pengawasan, unsur pengawasan dari Inspektur Jenderal, dan semua jajaran yang ada di sini terkait termasuk dari SAR sendiri dengan operator ya.